Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Reza Ditya Firmansyah dengan NPM 13-2019.1.00770. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemesanan dalam restoran yang saya buat sebagai proyek dari mata kuliah basis data 1. Ya, sistem informasi pemesanan ini mengakomodasi pemesanan makanan menggunakan Android sehingga sudah paperless dan mengurangi human error dalam proses pemesanan yang dilakukan oleh waiters. Berikut fitur-fitur yang ada diantaranya pencatatan nomor meja, pencatatan transaksi, dan sistem member. Nah, di sini dari sistem informasi yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi, maka saya membuat database dengan entitas sebagai berikut, yaitu entitas pegawai dengan atribut ID pegawai, nama pegawai sama bagiannya, dan entitas member dengan atribut ID member, nama member, dan nomor HP, entitas makanan dengan atribut ID makanan, nama makanan, kategori, dan harga. Juga ada entitas pemesanan dengan atribut ID pemesanan, nama makanan, jumlah harga, nomor meja, pegawai, dan status member. Yang terakhir yaitu entitas transaksi dengan atribut ID transaksi, nomor pemesanan, subtotal, diskon, dan total. Ya, kita jalankan. Ini adalah flowchart aplikasinya, dimana pertama pegawai login, dia login di sini seperti apa, dan ini saya gunakan sebagai waiters. Jadi ini sistem untuk waiters. Nah, waiters akan mengidentifikasi apakah customernya adalah member atau bukan. Jika iya, waiters dipersilakan untuk memasukkan ID member jika membawa kartunya. Jika tidak, waiters cukup memasukkan nomor HP pelanggan sehingga sebagai kode supaya bisa mencari data di entitas member tadi. Setelah itu, waiters melakukan pemesanan dengan interview kepada customer. Pemesanannya apa saja ditulis di sini, dan nantinya pemesanan ini akan masuk ke database pemesanan yang sudah terhubung dengan database makanan maupun pegawai. Setelah melakukan pemesanan, waiters customer akan disuruh untuk melakukan pembayaran. Di sini yang melakukan pembayaran adalah pegawai dengan bagian kasir. Jadi seperti itulah. Pembayaran ini mengambil data dari entitas pemesanan untuk dilakukan transaksi di sini. Setelah dilakukan transaksi, maka pembayaran di sini akan masuk ke dalam database, akan masuk ke dalam entitas transaksi. Seperti itu. Setelah itu programnya akan selesai. Nah, ini adalah user interface dari saya, yaitu login pegawai dengan cara masukkan ID pegawai. Jika memang ID pegawai ini akan memiliki bagian waiters, maka dilanjutkan ke proses identifikasi customer. Jadi di sini akan ditanyakan apakah customer adalah seorang member atau tidak. Jika ya, klik ya. Jika tidak, akan langsung masuk ke form pemesanan di sini. Jika member, maka waiters akan menanyakan ID member atau nomor HP pelanggan, seperti itu. Jika data ditemukan, maka pelanggan akan diberikan untuk melakukan pemesanan. Pemesanan di sini user interface-nya seperti ini. Di sini ada kategori
makanan, yaitu ada makanan dan minuman. Di sini ada nomor meja, di sini ada nama petugas yang bertugas atau yang sedang atau yang bertanggung jawab atas pemesanan ini. Setelah customer melakukan pemesanan, maka waiters wajib untuk mereview pesanan ulang. Jadi membacakan ulang nama pesanannya di sini. Seperti itu, di waiters akan, jika iya maka akan klik selesai. Di sini harusnya selesai ya, bukan bayar. Mohon maaf itu ada sedikit kesalahan. Nah, selesai. Jika customer sudah selesai makan, maka customer akan pergi ke pembayaran atau ke kasir, di mana kasir ini memanggil nomor meja untuk memanggil pesanannya. Jadi di sini untuk memasukkan misalnya nomor mejanya 9, nanti akan muncul di sini pesanan-pesanannya. Nah, nanti di sini akan keluar total pesanannya dan dibayarkan secara tunai atau non tunai. Seperti itu. Nah, ini untuk ERD saya atau entitas relasi datanya dari database-nya, relasi database-nya. Di sini ada database pegawai. Ini ID pegawai, nama pegawai dengan bagian. Bagian ini itemnya ada 2 antara waiters dan kasir. Nah, pegawai ini jika waiters akan melakukan pemesanan makanan. Seperti ini. Jika pegawai kasir akan melakukan transaksi di sini. Di entitas transaksi seperti itu. Nah, saat melakukan pemesanan, maka entitas pemesanan ini akan memanggil entitas makanan untuk dimasukkan ke dalam data entitas pemesanan. Begitu juga entitas pemesanan ini akan mengambil data dari member untuk menentukan status member dari customer tersebut. Ya, seperti yang kita tahu bahwa pegawai ini dengan entitas pemesanan one to many, artinya satu pegawai bisa melakukan banyak pemesanan. Namun banyak pemesanan tidak bisa dilakukan oleh banyak pegawai. Satu pemesanan tidak bisa dilakukan oleh banyak pegawai. Oleh karena itu relasinya di sini adalah one to many. Sedangkan ke makanan ini adalah many to many, di mana banyak pemesanan boleh dimasukkan satu makanan, dan juga banyak makanan bisa dilakukan oleh banyak pemesanan. Banyak makanan bisa dimasukkan ke database bisa dilakukan di satu transaksi pemesanan seperti itu. Sedangkan di sini relasi dari pemesanan ke member, artinya satu pemesanan hanya boleh untuk satu member. Seperti itu. Oke, dilanjutkan, yaitu setelah pemesanan ini selesai maka dilanjutkan ke proses transaksi, di mana proses transaksi ini memanggil ID memanggil entitas pemesanan. Di sini sebenarnya ID transaksi ya. Di sini memanggil nomor pesanan ini adalah ID pemesanan ini tadi. Seperti itu, langsung keluar subtotal. Di sini akan keluar kebijakan jika memang jika memang restoran sedang ada promo member diskon 30%, maka di sini dimasukkan diskon 30% seperti itu. Lalu di sini nanti akan keluar totalnya. Seperti itu. Ya, sekian dari ERD saya dan seluruh bagian dari tugas saya, yaitu membuat sistem informasi pemesanan dalam restoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.